Serial Tips Rumah Tangga Bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku dimanapun berada yang semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam serial Tips Rumah Tangga Samawa. Tips yang kedua agar rumah tangga kita samawa adalah membekali diri kita dengan ilmu agama. Ilmu agama adalah sumber kebahagiaan, sumber keberkahan, sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena dengan kita mempelajari ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan tahu mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita menuju neraka. Mana yang benar dan mana yang salah. Mana perintah Allah dan mana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang halal dan mana yang haram. Ilmu agama bagaikan pelita, bagaikan lentera, cahaya yang menyinari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya, salah satu proyek iblis adalah bagaimana memalingkan manusia dari ilmu agama. Iblis paling gak suka kalau ada anak Adam ini semangat belajar ilmu agama. Ya, makanya dia berusaha memadamkan semangat kita dalam belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Kalau cahayanya sudah dimatikan, maka sangat gampang bagi iblis untuk menaklukkan anak Adam. Menenggelamkan mereka dalam kesesatan dan kesalahan. Begitu juga dalam rumah tangga, saudaraku. Mustahil seorang suami dan istri akan bisa menjalani rumah tangga yang samawa kalau tidak membekali dirinya dengan cahaya ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dia akan menjadi seorang suami yang baik? Bagaimana seorang istri bisa menjadi istri yang salihah? Bagaimana seorang menjadi orang tua yang saleh dan salihah kalau tidak membekali dirinya dengan ilmu agama? Mimpi, mustahil itu terjadi. Ya, karena bagaimana dia akan mendidik? Bagaimana dia akan menjalankan kewajiban kalau dia nggak ngerti apa kewajibannya? Apa yang harus dididik dan ditanamkan kepada keluarganya? Apalagi seorang ayah yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga, nahkoda dalam rumah tangga. Makanya suami dan istri harus sama-sama semangat belajar ilmu agama. Apa saja yang perlu dipelajari? Tentu yang pertama adalah ilmu syariat Islam secara umum. Ya, pelajari terutama hal-hal yang berkaitan tentang rumah tangga. Makanya dalam Islam, terutama dalam kitab-kitab fikih, ada kitabun nikah, kumpulan tentang pernikahan. Dalam Al-Quran banyak membahas tentang pernikahan. Hadis Nabi tentang pernikahan juga banyak. Perlu kita pelajari. Mulai dari A sampai Z. Ya, sebagai bekal bagi kita. Kata Imamul Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Maka sebelum kita menikah, pelajari bagaimana fikih pernikahan. Supaya ketika kita masuk dalam meligai rumah tangga, kita tahu bagaimana aturan-aturan Islam dalam pernikahan. Adapun kalau seorang menikah hanya modal semangat saja, tapi tidak membekali dirinya dengan ilmu, maka dia akan kebingungan kemana dia harus melangkah. Yang kedua, yang perlu kita pelajari juga dalam rumah tangga ini adalah bagaimana kita harus memahami karakter pasangan kita. Suami harus tahu karakter istri, wanita secara umum itu bagaimana. Contoh, karakter wanita secara umum itu suka cemburu, wanita secara umum suka perhiasan, suka dandan,
wanita itu hatinya halus sehingga harus kita jaga, ya. Dia mudah baper, ya. Kita harus jaga betul perasaannya. Makanya Nabi memperumpamakan mereka itu seperti botol-botol kaca. Begitu juga seorang suami. Suami itu adalah pecemburu juga, ya. Sehingga kalau kita tahu karakter pasangan kita, maka kita pun bisa bersikap dengan baik. Bagaimana harus menghadapi pasangan yang seperti ini, ya. Rasulullah SAW, dia pernah mengatakan kepada istri tercintanya Aisyah, Aisyah, saya tahu loh kapan kamu lagi seneng sama saya dan kapan kamu lagi ngambek sama saya. Ya, gimana wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kamu kalau lagi seneng sama saya, kamu akan mengatakan demi Robnya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi ngambek sama saya, kamu akan mengatakan demi Robnya Ibrahim. Artinya Rasulullah tahu kapan Aisyah lagi ngambek, kapan Aisyah lagi seneng. Ya, jangan sampai kita sebagai seorang suami kurang peka terhadap pasangan kita. Ya, seorang istri misalkan tahu-tahu diem aja. Tapi kemudian kita sebagai suami nggak tahu, ya, cuek. Ya. Yang ketiga, yang perlu kita pelajari juga adalah tentang bagaimana harus mendidik keluarga, mendidik anak. Karena salah satu tujuan dalam pernikahan adalah memperoleh keturunan. Tapi jangan sampai setelah kita diberi amanat keturunan, kemudian kita nggak ngerti bagaimana harus mendidiknya. Ingat, anak itu adalah nikmat. Tapi anak juga amanat. Kita semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Maka saudaraku, ayo semangat ngaji ilmu agama. Jika ingin bahagia, suami istri ajak gandeng ya tangan istri kita menuju taman-taman surga. Mudah-mudahan kita bisa menggandeng tangan istri kita juga menuju surga yang sesungguhnya. Semangat, banyak berdoa, sabar, ya, jangan sampai futur di tengah jalan. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kepada kita semangat untuk belajar ilmu agama sampai akhir hayat kita, agar kita bahagia di dunia sampai ke surga. Demikian, insyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi pada serial berikutnya, ya, tentang tips rumah tangga samawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.